Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dua Ridi Kurniawan dengan NPM 202162121195 dari kelas A4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 mengenai pandangan dan pendapat para pakar atau tokoh tentang arsitektur. Yang diantaranya ada 3 poin, yaitu what architecture is, apakah arsitektur itu, yang kedua, what architecture should do, apakah gunanya arsitektur, dan yang ketiga, how to design arsitektur, bagaimana cara mendesain arsitektur. Mulai saja dengan yang pertama, apakah arsitektur itu? Arsitektur adalah ilmu dan seni perencanaan, mulai dari lingkup makro seperti perencanaan dan perancangan kota, kawasan, lingkungan, hingga lingkup mikro seperti perencanaan dan perancangan bangunan, interior, dan produk. Kata arsitektur berasal dari bahasa Latin architectura, yang mana secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, arsitekton, yang berarti pembangunan utama atau shipbuilder. Adapun pengertian arsitektur menurut Virtuvius. Pengertian arsitektur menurut Virtuvius adalah bangunan yang baik harus memiliki 3 aspek, yaitu keindahan atau estetika, kekuatan, dan kegunaan atau fungsi. Yang kedua, pengertian arsitektur menurut Amos Salpopot. Arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia yang lebih dari sekedar fisik, tapi juga menyangkut pranata-pranata budaya dasar. Pranata ini meliputi tata atur kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang diwadahi dan sekaligus mempengaruhi arsitektur. Berikutnya, pengertian arsitektur menurut Johari Sumitarja. Menurut Johari Sumitarja, arsitektur adalah karya manusia dan bermanfaat pula bagi manusia itu sendiri. Manfaat tersebut terdiri dari manfaat untuk badan dan manfaat untuk jiwa. Manfaat arsitektur untuk badan adalah memberi perlindungan diri bagi badan, sementara itu manfaat arsitektur untuk jiwa adalah memberikan ketenangan, kesejukan, kenyamanan, dan sebagainya. Selanjutnya, what arsitektur should do. Apa guna arsitektur? Fungsi arsitektur menurut Geoffrey Broadman, ada beberapa gagasan tentang fungsi konsepnya tentang fungsi arsitektur yang dikemukakan oleh Broadman dalam buku Sign, Symbol, and Architecture. Broadman memandang bahwa fungsi arsitektur perlu ditelusuri berdasarkan hubungan antara arsitek itu sendiri dengan penikmat atau manusia. Beberapa contoh fungsi arsitektur yaitu fungsi artistik, yang kedua fungsi pewadahan, yang ketiga climatic modifier atau fungsi modifikasi atau kontrol iklim, yang keempat fungsi filter lingkungan, yang kelima fungsi pembentuk perilaku, dan yang terakhir fungsi investasi modal. Selanjutnya, waktu desain arsitektur. Bagaimana mendesain arsitektur menurut Bernard Sagni? Yang pertama, cross programming. Menggunakan konfigurasi spesial tertentu untuk program yang sama sekali berbeda. Yang kedua, transprogramming. Mengkombinasikan 2 program yang sifat dan konfigurasi Yang pertama, cross-programming. Menggunakan konfigurasi spasi tertentu untuk program yang sama sekali berbeda. Yang kedua, trans-programming. Mengkombinasikan 2 program yang sifat dan konfigurasi spasinya. Yang ketiga, disprogramming. Mengkombinasikan 2 program sedemikian rupa sehingga konfigurasi ruang program pertama mengkontaminasi program dan konfigurasi ruang kedua. Yang keempat, transformation, serangkaian perubahan bentuk suatu elemen. Yang kelima, superimposition, pertemuan elemen-elemen yang terpisah dan bertentangan yang berbeda berdiri sendiri yang mempengaruhi komposisi. Yang keenam, combination, penggabungan beberapa variabel atau elemen yang berdiri sendiri. Yang ketujuh, disjunction, kondisi terputus, terpisah, atau terpecah belah. Dan yang terakhir, synogram mounted, kombinasi secara beragam fragmen-fragmen kehidupan yang berdiri sendiri dengan cara pembalikan, perulangan, penggantian, dan penyisipan. Sekian dari penjelasannya. Cara untuk mendesain suatu arsitektur yaitu dengan mengonsep, membuat skematik desain,
dan pengembangan rancangan. Menurut Bernard Sami, agar proses mendesain dari suatu proyek bersifat netral dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, maka ia membukakan program yang dapat menampung keberagaman tersebut untuk menghasilkan suatu program baru yang bersifat lebih netral. Sekian dari presentasi saya. Om Santi 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 Om.